Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, semua orang tua pasti sangat mengidamkan anaknya berbakti, menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, pada hari ini saya akan bagikan tentang bagaimana cara mendoakan anak kita pada saat di sujud terakhir dalam sholat. Bacalah 3 kata yang mustajab ini agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada penciptanya, meski bisa dilakukan kapanpun. Ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat kita berdoa. Berdoa juga baiknya dilakukan saat waktu-waktu yang mustajab. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain daripada berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa di sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasai yang berbunyi dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momen terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu juga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun mendoakan anak-anak kita, adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada saat sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak doa. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang maha hidup. Yang kedua Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang maha berdiri sendiri. Dan yang ketiga Birahmatika Astaghits, yang artinya rahmatmu aku memohon pertolongan. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan 3 kalimat tersebut pada sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang Anda inginkan untuk anak. Berdoa tentu boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir,
diamlah beberapa detik, lalu baca tasbih sujud, disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya lanjutkan sholat sampai selesai. Namun kita juga jangan lupa untuk membaca 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah, yaitu doa yang pertama, minta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah saat sujud terakhir. Mintalah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Kemudian yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum wafat, karena manusia tak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertobat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun tak semua orang bertobat sebelum meninggal dunia, maka mintalah agar diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum wafat dengan membaca doa berikut ini. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, atau sebenarnya taubat sebelum wafat. Dan yang ketiga, minta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seorang yang awalnya rajin beribadah, kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Untuk itu, mari berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Demikianlah sahabat cara mendoakan anak saat sujud terakhir dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan. Amalkan secara istiqamah sampai doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran serta renungan buat kita semua. Semoga dapat mengamalkan dengan mudah dan Allah mengabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.